Bener gak sih ini alasan dibalik adanya menara ikonik di Stadion Renato Dall'Ara Bologna? Ayo kita jalan-jalan ke distrik Saragossa, stadionnya FC Bologna di Itali yang kalau kita lihat ke arah baratnya ada menara dengan tinggi 42 meter. Nama menara ini adalah Torre di Maratona, karya arsitek Giulio Ulisse Arata yang didesain untuk simbol pertahanan dan kekuatan dari para atlet pria dan wanita Itali. Tapi kalau kita lihat sejarahnya tuh seru loh, karena sebenarnya di menara itu tuh terdapat patung Mussolini naik kuda yang tipis-tipis nunjukin kekuatan fasismenya. Tapi tahun 1943, pas berakhirnya perang dan lengsernya fasisme di Itali, masyarakat Bologna menghancurkan patung tersebut, menyeret potongan kepalanya, dan akhirnya dibongkar sepenuhnya untuk selamanya. Nah, stadion ini tuh awalnya diresmikan pada tahun 1927 dengan nama Stadio Littoriale. Lalu pada tahun 1945, pasca Perang Dunia II, diubah menjadi Stadio Comunale. Dan akhirnya pada tahun 1983, barulah dipakai nama Renato Dall'Ara, seorang presiden klub Bologna yang telah berkontribusi selama 30 tahun dan memenangkan 5 Scudetto. Terus menara yang ikonik itu sekarang menjadi landmark dan dipakai untuk antena raksasa penyiaran radio, utilitas stadion, dan bisa juga untuk memandangi Bukit San Luca. Nah, yang kerennya lagi adalah stadion ini tuh melewati Portico di San Luca atau koridor beratap terpanjang di dunia yang membentang sekitar 3,8 km menuju gereja Basilika Sanctuary of Madonna, yaitu wisata religi umat Katolik untuk berziarah menghormati Bunda Maria. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih kalau Stadio Giuseppe Sinigaglia Como nggak cuma menghargai pemandangan alamnya aja, tapi juga menghormati jasa penduduk lokalnya? Ayo kita jalan-jalan ke ujung barat daya Danau Como di Itali. Ada kandangnya klub Como FC yang ikonik karena pemandangannya langsung ke danau dan bukit, bahkan ada pelabuhan pesawat amfibinya. Yes, inilah jarum Stadio Giuseppe Sinigaglia. Giuseppe Sinigaglia tuh siapa bang? Nah, beliau ini adalah seorang atlet dayung asal Como yang berhasil meraih banyak penghargaan. Nah, yang bikin lebih kerennya lagi, beliau ini sukarela ikut jadi Regio Esercito, tentara kerajaan Italia pada tahun 1910-an. Nah, sayangnya beliau harus tewas saat memimpin di Monte San Michele 9 Agustus 1916. Terus untuk menghormati jasanya, Benito Mussolini memerintahkan untuk membangun stadion multifungsi dengan memakai namanya. Fun fact-nya, stadion itu diresmikan sekalian untuk memperingati 100 hari wafatnya Alessandro Volta, seorang fisikawan penemu baterai yang juga lahir di kota Como. Nah, unik banget sih ya, biasanya kan kalau nama stadion tuh pakai nama presiden klubnya atau pemain legendanya ya, tapi ini dari warga penduduk atau atlet yang memang tidak ada kaitannya dengan sepak bola. Nah, apalagi sekarang karena udah diakuisisi sama Jarum Group, Como juga sedang merencanakan renovasi, penambahan kapasitas, dan bahkan pengembangan area di sekitar stadion. Jadi sangat menarik untuk kita nanti akan ada perubahan apa aja sih di sini. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa Stadion Friuli Udinese punya kursi tribun yang warna-warni? Plus fakta menarik lainnya. Ayo kita jalan-jalan ke kota Udin di Itali. Ada kandangnya klub Udinese Calcio, stadion yang baru direnov dan punya desain unik di warna kursi tribunnya. Biasanya sih pakai simbol warna klubnya ya, tapi ini kok semua warna diambil? Well, alasannya karena memang dirancang untuk nyiptain koreografi mosaik visual. Ini dilakukan supaya stadion tuh terkesan lebih meriah dan terlihat lebih rame, walaupun penontonnya sedikit. Kata Alberto Rigotti sebagai direktur pelaksana klub Udinese Calcio, cara pewarnaan kursi ini dilakukan supaya stadion nggak terasa kosong secara visual di siaran televisi. Selain itu, stadion ini kan baru direnovasi tahun 2016 untuk modernisasi dan pemenuhan standar UEFA serta FIFA Matchday, dengan ngilangin trek lari sama nambah atap stadionnya yang menggunakan panel polikarbonat bergelombang. Ini bikin penonton lebih aman, lebih dekat ke lapangan, dan juga mengurangi bayangan sinar di rumput. Nah, kalau kita perhatiin, mereka masih mempertahankan tribun barat utamanya dengan atap ikoniknya yang punya celah di sudutnya. Ini buat nunjukin pemandangan ke pegunungan Alpen. Keren ya, jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa Mapei Stadium Sassuolo dikelilingin parit air? Ayo kita jalan-jalan ke Reggio Emilia di Itali. Ada Stadio Città del Tricolore atau Mapei Stadium karena kontrak owner. Nah, ini kandangnya Sassuolo, klub Bang Jaizes yang ikonik karena ada parit atau got yang jadi pemisah antara tribun dengan lapangannya. Kok bisa gitu ya bang? Well, alasannya sih karena memang pas dibangun, parit ini jadi aspek keamanan supaya mencegah kerusuhan penonton dari tribun ke lapangan.
Wajar aja sih ya, karena pada saat itu tuh lagi masa-masanya perang, fasisme, dan stadion bola itu dijadiin sarana buat propaganda atau kepentingan pemimpin. Nah, seperti yang kita lihat, aliran air parit ini tuh diambil dari Sungai Po yang diteruskan ke bawah fondasi tribun dan lapangan stadion. Karena klasik khas Inggris tanpa trek lari, jadi nggak pusing deh kalau buat masang parit ada di bawah situ. Terus, dengan adanya parit ini bisa jadi spot favorit buat fans lawan, karena bisa mancing dan beneran dapat ikannya. Tuh, lihat aja videonya. Makanya suka ada candaan di sana kalau stadion ini lebih rame fans lawan yang nonton. Bentar bang, ini kan stadion Sassuolo ya, tapi kok warnanya biru ya? Nah, jadi stadion dan klub ini tuh dimiliki oleh Mapei, sebuah perusahaan konstruksi global yang berasal dari Italia yang memang memproduksi bahan-bahan kimia seperti perekat ubin, waterproofing, dan juga semen. Nah, mereka ini punya branding perusahaan yang berwarna biru. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih kalau Stadion Pierluigi Penzo Venezia cuma bisa diakses pakai perahu? Ayo kita jalan-jalan ke Venezia di Italia. Ada Stadio Pierluigi Penzo, kandangnya klub Venezia, mantan klubnya Bang Jai, yang ikonik karena emang lokasinya di ujung teluk dan cuma bisa diakses oleh bis berbentuk perahu. Hah? Bis kok berbentuk perahu bang? Yaps, jadi namanya Vaporetto. Bis air yang emang umum dioperasikan untuk transportasi di kanal utama daerah ini. Jalurnya juga terbagi atas 4 titik di halte yang ada di kawasan Sant'Elena dan bisa mencapai titik-titik tersebut dalam waktu 15 hingga 30 menit. Wah, jadi cuma bisa lewat perahu bang? Iya, betul banget. Tapi buat yang mau jalan kaki ini juga bisa kok. Kalau mau ke stadion ini bisa lewat Piazza San Marco dalam waktu 30 menit. Terus ikutin aja deh tepi jalan laut Riva degli Schiavoni sampai ke arah Biennale dan menuju ke Sant'Elena. Bentar bang, Pierluigi Penzo itu siapa sih? Nah, beliau ini adalah seorang pilot pesawat amfibi dan pahlawan perang Italia pada Perang Dunia I yang lahir di kota Venezia. Ia paling dikenal karena pengabdiannya di Angkatan Laut Kerajaan Italia, namun secara tragis kehilangan nyawanya pada tahun 1928 saat mencari korban selamat dari ekspedisi pesawat udara Kutub. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Benar gak sih ini alasan kenapa ada gapura megah di Stadion Ennio Tardini Parma? Ayo kita jalan-jalan ke kota Parma di Italia. Ada Stadion Ennio Tardini, kandangnya klub Parma Calcio yang ikonik karena lokasinya sempit di pemukiman padat penduduk dan punya gerbang masuk yang monumental banget bergaya Art Nouveau. Kenapa ya? Nah, gerbang masuk ini suka disebut dengan Porta dei Crociati atau Crusaders Gate sesuai dengan julukan klub Parma yang didesain oleh arsitek Ettore Leoni sebagai simbol kuil perjuangan yang megah bagi masyarakat sekitar sejak awal abad ke-20. Nah, uniknya stadion itu kayak lapangan kampung yang bisa jadi tempat buat warga ngumpul karena saking sempitnya dan nempelnya ke rumah orang. Makanya deh dengan adanya gerbang ini menjadi sebuah landmark atau penanda yang fungsional. Tapi bentar bang, Ennio Tardini itu siapa sih? Nah, beliau ini adalah salah satu pendiri klub dan juga presiden yang menginisiasi pembangunan stadion ini. Namun sayang harus meninggal sebulan sebelum stadion ini diresmikan. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa Inter Milan dan AC Milan punya stadion yang sama? Ayo kita jalan-jalan ke San Siro, sebuah distrik strategis di kota Milan yang menjadi cikal bakal nama stadion klub milik AC Milan yang resmi dibangun pada tahun 1926 dengan inisiatif presiden klubnya, yaitu Pietro Pirelli. Nah, pada tahun 1935 AC Milan mengalami gangguan finansial sehingga untuk mastiin keberlanjutan klub, mereka harus ngejual asetnya, yaitu Stadion San Siro ke Dewan Pemerintah Kota Milan. Nah, karena stadion ini menjadi milik kota, maka ini menjadi aset publik yang bisa disewakan. Nah, pada tahun 1947, Inter Milan yang sebelumnya mempunyai markas di Arena Civica merasa butuh tempat main yang bisa menampung lebih banyak penonton. Maka dari itu, mereka pun menjadi penyewa di Stadion San Siro karena dianggap opsi terbaik dibandingkan harus membangun stadion baru dari nol di tengah kota. Semenjak saat itulah, akhirnya Inter Milan juga menjadi pengguna Stadion San Siro. Terus, kenapa namanya jadi ada dua? Ada San Siro, ada Giuseppe Meazza.
Nah, kalau San Siro sih kita tahu ya karena mereka yang pertama kali membangun dan memakai stadion ini. Kalau Giuseppe Meazza itu ditetepin oleh pemerintah Milan pada tahun 1980 untuk menghormati nama pemain legenda Italia yang berhasil menjuarai Piala Dunia pada tahun 1934 dan 1938. Fun fact-nya, Giuseppe Meazza pernah bermain di Inter dan AC Milan. Tapi karena lebih lama bermain di Inter, jadinya fans dan manajemen klub lebih suka menyebut stadion itu dengan nama Giuseppe Meazza.